Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Nur Baitlo, NIM 19862061008. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang hakikat bahasa pada umumnya dan bagi anak SD. Pengertian bahasa. Bahasa dalam bahasa Inggrisnya disebut language, berasal dari bahasa Latin yang artinya lidah. Lidah merupakan alat ucap yang paling sering digunakan daripada alat ucap lainnya. Secara universal, pengertian bahasa ialah suatu bentuk ungkapan yang bentuk dasarnya ujaran. Pada hakikatnya, bahasa adalah bunyi, ujar, atau lisan. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta sejarah bahwa orang atau kelompok orang atau masyarakat sejak dahulu telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati secara bersama secara lisan. Karakteristik bahasa. Bahasa memiliki karakteristik yang menjadi aspek khas komunikasi, yaitu yang pertama sistemasi, yang kedua arbiter, yang ketiga fleksibel, yang keempat beragam, yang kelima kompleks, yang terakhir berpikir. Kemudian sifat-sifat bahasa. Bahasa memiliki 7 sifat bahasa yang diantaranya adalah indah, manusiawi, produktif, dinamis, variatif, konvensional, dan arbiter. Teori pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa secara alamiah. Proses pemerolehan bahasa memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, berjalan secara spontan, tanpa disadari dan tanpa dibebankan. Yang kedua, terjadi secara langsung dalam situasi informal. Yang ketiga, didorong oleh kebutuhan. Yang keempat, berlangsung secara terus-menerus dalam berbahasa nyata dan bermakna. Yang kelima, diperoleh secara lisan melalui tindak berbahasa menyimak atau mendengarkan dan berbicara. Kegiatan pemerolehan bahasa melibatkan 2 kemampuan. Pertama, kemampuan reseptif, yaitu kemampuan menyerap, menerima, dan memahami tuturan orang lain. Kedua, kemampuan produktif, yaitu kemampuan mengailkan tuturan untuk mengapresiasikan diri atau menanggapi rangsang bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Yang ketiga, faktor inteligensi. Yang keempat, faktor motivasi. Strategi pemerolehan bahasa anak dapat dilakukan dengan yang pertama, peniruan. Yang kedua, pengalaman langsung. Yang ketiga, mengingat. Yang keempat, bermain, dan yang terakhir, penyederhanaan. Berikut uraian perkembangan bahasa anak SD yang meliputi perkembangan fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, pragmatik, membaca, dan menulis. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.